yang keempat yang sudah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullah taala, babun man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Babun, bab man haqqaqa tauhid, siapa yang menyempurnakan tauhid, mentahqiq tauhid, dakhala jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab setelah bab fadl tauhid wa man yukaffir min dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya dia menghapus dosa atau dosa-dosa apa yang dia hapuskan. Ini sebagai penyempurna terhadap bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya dikatakan bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid tersebut menghapuskan seluruh dosa-dosa. Jadi disebutkan secara umum bahwasanya tauhid itu punya keutamaan, punya keistimewaan, keafdalan. Kemudian di bab sebelumnya disebutkan satu keistimewaan kerjaan tauhid, keutamaan tauhid, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa dengan tauhid. Maka di bab ini beliau tambahkan satu lagi keistimewaan, keutamaan, kelebihan dari tauhid tersebut yang fadilah keutamaan ini lebih besar dan lebih tinggi daripada sekedar diampuni dosa-dosa atau sekedar masuk surga. Nah, lebih dari sekedar diampuni dosa-dosa atau lebih dari sekedar masuk surga. Yaitu dikatakan dakhal jannata bighairi hisab. Siapa mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Kalau orang-orang yang masuk surga, karena derajat orang masuk surga itu berjenjang. Tidak satu tingkatan, tidak satu rangkaian masuk dalam surga. Ada di antara mereka yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang masuk dalam api neraka dan tinggal di dalamnya dan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian di akhirnya baru dia keluar masuk ke dalam surga. Di antaranya ada yang masuk ke dalam neraka, ada masuk ke dalam neraka, kemudian tinggal dalam jangka waktu yang terlalu lama, setelah itu keluar masuk ke dalam surga. Kemudian di antara mereka ada yang setelah ditimbang antara kebaikan dan amalan baik dan amalan buruknya ternyata seimbang. Timbang antara baik dan buruknya, maka dia berada di ashabul a'raf, yang dia nanti akan tuju oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus utusan disuruh masuk ke dalam api, sampai masuk ke dalam api masuk surga, sampai tidak masuk dia yang masuk neraka. Nah, kalau dia mentaatinya masuk ke dalam api, maka dia pun masuk surga. Tapi lewat apa? Lewat hisab, seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Dan antara mereka ada yang masuk surga, kebaikannya lebih besar daripada kejelekannya. Ada kejelekannya, cuma kebaikannya lebih besar, kemudian dia terampuni. Langsung masuk ke dalam surga tanpa tersentuh neraka, tapi tetap dihisab. Dan antara mereka, inilah golongan yang paling tinggi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa melihat sedikit pun api neraka dan tanpa melihat sedikit pun perhitungan hisab. Tidak ada timbang-timbangan, langsung masuk ke dalam surga. Makanya dalam hadis nanti dikatakan bighairi hisabin wala adab, tanpa ada perhitungan dan tanpa adab. Jangan ada mau disentuh. Perhitungan saya tidak didapatkan. Ini menunjukkan bagaimana besarnya dan kebesarnya kekuatan tauhidnya, kesempurnaan kekuatan tauhidnya, sampai untuk dihisab pun tidak perlu. Sangat sempurnanya dan sangat nampak dan besarnya kalimat atau keutamaan yang dimiliki berupa kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, maka di sini beliau ikutkan sama yang bahwasanya tauhid itu selain dia menghapuskan dosa-dosa, seluruh dosa-dosa, maka seorang hamba ketika mendengar tauhid menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan seluruh dosa, termotivasi dia untuk mengejar, menyempurnakan tauhid, mengambil tauhid sebanyak-banyaknya, mengambil poin-poin tauhid, mengambil isi tauhid yang sebanyak-banyaknya. Ketika seorang mukmin mendengar ternyata ada pahala yang jauh lebih besar dari sekedar itu dia bisa dengan tauhid yang dia dapatkan tersebut, yang sudah ada pada dirinya sekarang, yang sudah dia raih sekarang, ternyata dengan itu merupakan modal bagi dia untuk masuk dalam surga tanpa hisab. Tinggal bagaimana mentahqiq. Maka ini lahir motivasi tersendiri menambah bagi seorang muslim bagaimana dia menjaga tauhidnya yang ada sekarang, bagaimana dia semakin menyempurnakannya,
agar jangan sampai terjadi kekurangan atau masuk perkara-perkara yang bisa menghancurkan dan merusak tauhidnya. Dikatakan oleh di sini, babun man haqqaqa tauhidah dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia pasti akan masuk surga tanpa hisab. Dan ini adalah perkara hak. Siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka dia adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Tidak perlu dikatakan insyaallah masuk surga. Atau insyaallah dia tidak akan dihisab. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mentahqiq tauhid pasti akan masuk surga tanpa hisab. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari katakan insyaallah dan seterusnya. Tapi diharuskan dia masuk surga tanpa hisab kalau dia mentahqiq, menyempurnakan tauhidnya. Nah, kepastian ini kita peroleh kalau dalam bentuk hukum umum. Adapun orang per orang, ya kita harapkan dikatakan insyaallah kalau orang per orang. Tapi hukum umum kita pastikan kalau dia menyempurnakan tauhid dengan sempurna-sempurnanya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa tahqiq tauhid yang diinginkan dengan tahqiq tauhid yaitu takhlisu min asy-syirk, membebaskannya, memurnikannya, mensucikannya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini diinginkan dengan tahqiq tauhid. Walaupun nanti akan ada pembahasan tahu mana tahqiq yang lebih luas dari itu, dari Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, nanti kita bacakan. Cuma di sini Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tahqiq tauhid itu adalah takhlisu min asy-syirk, memurnikan, mensucikan, membersihkan tauhidnya dari semua macam bentuk kesyirikan. Dan tahqiq tersebut tidak akan mungkin terpenuhi, tidak akan mungkin terjadi, terhasilkan kecuali setelah dilaksanakan 3 perkara. Yang pertama dia ilmui tauhid tersebut. Karena siapa yang tidak mengilmui sesuatu, tidak mungkin dia bisa menyempurnakannya. Maka yang pertama dia mentahqiq tauhid, itu dia mengilmui tentang tauhid, perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid, perkara-perkara kewajiban tauhid. Nah, karena mentahqiq tersebut, mentahqiq itu ada 2 bentuk. Mentahqiq itu ada 2 bentuk. Ada mentahqiq asal tauhid dan ada mentahqiq kesempurnaan tauhid. Okay? Ada mentahqiq asal tauhid dan ada mentahqiq kesempurnaan tauhid. Dan yang diinginkan di sini adalah mentahqiq kesempurnaan tauhid, bukan sekedar asal tauhid. Paham kan? Asal itu artinya yang penting ada tauhidnya. Kalau kesempurnaan berarti lebih daripada sekedar ada, tapi dia sempurna. Ya, tahqiq tauhid yang diinginkan di sini adalah mentahqiq kesempurnaan tauhid. Mentahqiq kesempurnaan tauhid. Bukan sekedar mentahqiq asal tauhid. Mentahqiq asal tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan. Ini asal tauhid, mentahqiq asal tauhid. Kalau menyerahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan dengan berbagai bentuknya, maka ini dengan menjauhi kesyirikan akbar, maka dia telah mentahqiq asal tauhid. Dia melaksanakan ibadah seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjauhi semua syirik akbar. Ini mentahqiq asal tauhid. Sudah ada asal tauhid. Nah, kemudian lebih dari itu diperintahkan seorang muslim untuk mentahqiq sempurna tauhidnya. Tahqiq dalam artian menyempurnakan tauhidnya. Yaitu tidak sekedar menjauhi syirik akbar, tapi dia menjauhi syirik asghar. Menjauhi syirik asghar. Nah, kemudian yang lebih tinggi dari itu, dia mentahqiq dalam artian dia menyempurnakan tauhidnya dengan penyempurna yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Hanya beralat dengan Allah SWT dalam masalah lafaz. Tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini dalam masalah saja. Tidak mungkin orang yang mengatakan kehendak Allah sama dengan makhluk. Tidak mungkin. Tapi sekedar lafaz saya sudah dilarang. Ini mentahqiq kesempurnaan tauhid dalam artian perkara-perkara sunnahnya. Nah, perkara-perkara penyempurnaannya, mukamilatnya. Maka di sini mentahqiq tauhid yang diinginkan adalah mentahqiq tauhid dari seluruh sisi, menjauhi, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi syirik akbar,
syirik akbar dan menjaga semua perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhidnya dari sisi lafaz, dari sisi ucapan-ucapan. Nah, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ini semua adalah makhluk masuk dalam rangkaian tahqiq tauhid. Nah, dan seluruh hal tersebut tentunya akan sempurna tahqiqnya kalau dia pertama dia ilmu yang tersebut. Dia tahu dapat apa yang tidak boleh diucapkan yang berkaitan dengan pelanggaran tauhid. Tidak boleh mengucapkan masya Allah wa syita, tidak boleh mengucapkan lau, tidak boleh mengucapkan ini dan itu. Keyakinan apa tidak boleh sini, keyakinan perbuatan apa tidak boleh perbuat, bentuk-bentuk niyaha, tidak ada takdir, tidak bersabar. Ini semua perkara yang mengurangi tauhid. Dia arti ilmu ini. Ibadah-ibadah yang berbagai bentuknya, cara bentuk-bentuk ibadahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, oleh karena itulah dalam Al-Qur'an tidak ada yang diperkecualikan dari siksa api neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang yang berilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini ayat sudah sering kali kita dengar. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan al-haq, mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, punya ilmu padanya. Kemudian yang kedua, dia meyakini ada i'tiqad. Karena kapan dia ilmui, akan tapi dia tidak yakini, bahkan dia bersombong darinya, maka dia tidak akan terhasilkan tahqiq tauhid tersebut. Harus dia yakini apa yang dia ucapkan. Makanya orang musyrikin, walaupun dia tahu apa maknanya la ilaha illallah, dia punya ilmu tentangnya, tapi dia tidak meyakini. Begitu orang munafikin, tahu maknanya la ilaha illallah, tapi tidak meyakini. Tidak ada manfaatnya. Orang musyrikin, aja'al al-alihata ilaha wahida, in hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak jadi satu saja? Tahu maknanya tauhid, maknanya la ilaha illallah, menolak semua selain Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu perkara yang sangat mengherankan. Tidak meyakininya. Begitu para munafikin. Wa min nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Maka mereka tahu mana la ilaha illallah, tahu apa konsekuensi tauhid, tapi tidak meyakininya. Walaupun antara mereka ada yang sempat mengamalkannya, seperti orang munafikin, tapi tanpa i'tiqad tidak ada rasanya. Kemudian langkah yang ketiga, al-inqiyad. Dia melaksanakan, dia ilmui, dia yakini, dia laksanakan. Karena seorang ketika dia mengetahui sesuatu, kemudian dia meyakini tapi tidak melaksanakannya, dia akan terwujudkan tahqiq tauhid tersebut. Dengan orang musyrikin, orang munafikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nah, ayna wa yaquluna inna tariku alihatina bi syairin majnun. Mereka itu orang musyrikin, kalau diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi yastakbirun, sombong. Tidak melaksanakan hal tersebut. Maka butuh insyaallah. Maka yang tiga perkara terhasilkan dengan tahqiq tauhid. Dia ilmui. Oleh karena itulah ilmu, berilmu tentang la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah la ilaha illallah, diperintahkan berilmu. Ini merupakan tiket, merupakan jalan pertama, jalur pertama seorang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Tanpa ilmu, lupakan pahala tersebut. Segala berangan-angan tanpa ilmu. Karena jalan pertama kali ingin mendapatkan pahala tanpa masuk surga tanpa hisab tanpa azab, dia harus landasi dari ilmu syar'i. Maka kapan seorang tidak berilmu, maka jangan harap mendapatkan pahala tersebut. Makanya kalau kita lihat nanti ciri-cirinya orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu 70.000 orang. Dalam hadis yang pas akan datang, humul ladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, tidak syai. Wala yatayyarun, tidak tatayyur. Wala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini 4 perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat sulit dijumpai di kalangan kaum muslimin di zaman ini. Nah, tidak tatayyur. Subhanallah, tatayyur sekarang seperti jamu musim hujan. Hampir setiap daerah ada tatayyurnya masing-masing, al-sirahnya masing-masing. Nah, siqa minta diruqyah. Nah, inilah perkara yang dimakruhkan. Walaupun bukan diharamkan minta ruqyah, cuman dimakruhkan. Kenapa? Mengurangi tahqiq tauhidnya. Maka ini perkara-perkara
menunjukkan pada kita bahwa mentahqiq tauhid yang diinginkan dalam hadis yang masuk ke tanpa hisab dan tanpa adab bukan sekadar menjadi perkara-perkara yang diharamkan. Pokoknya tidak bawa syirik. Enggak, bukan seperti itu. Tapi dia menjadi perkara-perkara yang makruhat yang bisa mengantarkan pada pengurangan tauhidnya. Ya, istirqa, ruqyah itu. Minta ruqyah perkara yang tidak diharamkan. Tidak haram minta ruqyah. Nah, jadi berhubung hal tersebut bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dilarang kalau mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Oke, mau penguatan dengan besi panas bukan perkara yang diharamkan, makruh. Disuruh tinggalkan kalau mau dapatkan pahala. Yes. Bagaimana tahqiq tauhid secara menyeluruh. So tergambar bagi kita bagaimana soal tahqiq tauhid itu. Tahqiq artinya menyempurnakan dengan betul-betul penyempurnaan dan berbagai jenisnya. Dan seluruh macam jenisnya. Sampai terkecuali. Tahqiq baru dapatkan pahala yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah kita baca di sini Syekh perkataan Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam Al-Qaul Sadid. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penggambaran tentang takmil penyempurnaan tauhid tersebut. Kata beliau rahimahullah taala, saya langsung terjemahkan saja. Mengomentari tentang judul terjemah judul bab Fadil Tauhid manhaj tauhid dapat jalan tentang bighairi hisab. Siapa yang menyempurnakan tauhid maka akan masuk ke tempat hisab. Kata beliau bab ini adalah penyempurna daripada bab sebelumnya dan ikut padanya. Penyempurna maksudnya karena sebelumnya disebutkan tentang bagaimana ketahuan tauhid dan disebutkan di antara keutamaannya menghapuskan dosa. Dan di sini disebutkan keutamaan tambahan yaitu masuk surga tanpa hisab. Berarti ini penyempurna daripada keutamaan tauhid. Ya kan? Wa ta'dilun lahu dan ikut padanya. Kenapa? Fa inna tahqiq tauhid, ini makna tahqiq tauhid ya. Karena tahqiq tauhid itu adalah tahdzibuhu, membersihkannya. Wa tasfiyatuhu, memurnikannya min asyirkil akbar wal asghar, dari syirik akbar dan syirik asghar. Nah, apa sampai saja tahqiq tauhid itu sekedar menjadi syirik akbar dan syirik asghar? Kata beliau minal bid'ah al-qawliyah wal i'tiqadiyah. Atau al-bid'ah al-qawliyah i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah. Dan juga menjauhi bid'ah-bid'ah ucapan baik yang berupa ucapan dan keyakinan maupun bid'ah-bid'ah yang berupa perbuatan amalan. Jadi cukup sampai situ. Wa minal ma'asi, dan juga menjauhi seluruh perbuatan maksiat. Bisa dipahami nih, kenapa tahqiq tauhid sampai maksiat juga ditinggalkan? Hah? Tahqiq tauhid yang pelaku yang dijalan masuk ke tanpa hisab sampai maksiat pun harus tinggalkan. Itu tahqiq tauhid. Rahasianya seperti lalu dalam tarikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tauhid secara umum adalah mengedepankan semua perkara Allah Subhanahu wa taala daripada selainnya. Dari urusan hawa nafsu, tujuan-tujuan duniawi dan lainnya. Syirik dalam makna luas bermakna semua perkara-perkara yang perkara tersebut kita dahulukan kepentingan hawa nafsu, kepentingan duniawi daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Makanya maksiat secara umum masuk dalam kategori kesyirikan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau terima kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Yaitu ketika dia berbuat maksiat, terlebih mendahulukan, lebih mengilahkan, menuhankan hawa nafsunya, lebih mendahulukan, mengedepankan hawa nafsunya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Entah tahqiq tauhid, kalau ingin mendapatkan kesempurnaan pahala yang luar biasa seperti itu, maka tentu amalnya bukan amal sepele. Karena pahalanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Besar, luar biasa. Maka pasti amalnya bukan amal yang sepele. Berat juga, pasti amalnya pun luar biasa. Selain menjauhi syirik akbar yang merupakan asal, tahqiq asal tauhid, harus menjadi syirik akbar yang merupakan kewajiban tauhid. Menjadi beda-beda yang ucapan maupun keyakinan, menjadi beda-beda yang amalan maupun yang amalan perbuatan, bahkan menjadi maksiat. Bahkan kita singgung lagi, kita tambahkan menjadi perkara-perkara makruhat, yang makruh, ya. Ruqyah dan lain, minta ruqyah dan lain, menjadi perkara-perkara makruh. Nah, bid'ah qauliyah masuk berbagai macam dia tu. Ucapan Masya Allah wa syi'ta tawakkaltu Allah wa alaika. Bid'ah al-qauliyah, syirik al-qauliyah. Nah, wa dzalika
Kapan? Bagaimana cara menyempurnakan menjauhi syirik akbar, syirik akbar, menjadi bidah qauliyah, i'tiqadiyah, menjadi bidah fi'liyah, amaliyah dan ma'asi. Wa dzalika caranya bikamal ikhlas lillah. Dia menyempurnakan ikhlasan hanya kepada Allah fil aqwal wal af'al wal iradat. Dalam ucapan-ucapan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap kehendak. Kehendak apa saja? Setiap kehendak ketika kita berharap sesuatu perkara, ingin dapat manfaat dan ingin dapat bahaya, harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali tergantung dengan makhluk, berharap pada makhluk, bersandar kepada makhluk. Oh, ini sudah. Karena Allah telah menegaskan, wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Rabbmu al-muntaha, berakhir segala sesuatu. Maka semua perkara, semua iradat, semua kehendak-kehendak, semua kecintaan-kecintaan, semua kebencian-kebencian, semua harapan-harapan, semua takut, semua roja yang ujungnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terputus. Kenapa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Rabbullah berakhir segala sesuatu. Maka kecintaan yang ujungnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan terputus setengah jalan. Tidak akan sampai pada puncaknya. Takut, berharap, kehendak-kehendak yang ujungnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kehendak tersebut akan biasa, akan hancur, akan terputus. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan menyempurnakan keikhlasan hanya kepada Allah, baik berupa ucapan, seluruh perbuatan dan seluruh iradat, kehendak-kehendak. Wa bisalamati min syirkil akbar, dan juga dalam bentuk selamat dari syirik akbar, al-munaqidu yasis tauhid, al-munaqidu li asli tauhid. Yang syirik akbar ini munaqid, menghapuskan, menggugurkan asal tauhid, akarnya tauhid. Kufur, keluar dari Islam kalau dia berbuat syirik akbar. Dan juga wa min syirkil asghar, al-munaqid li kamalihi, dan juga terjauh dari syirik akbar yang bisa menafikan kesempurnaan. Nah. Ini tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid menjadi syirik akbar, bidah dan maksiat. Dengan cara mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ucapannya, dia tidak berucap kecuali apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbuat dengan perbuatan sifatnya duniawi, apalagi perbuatan sifatnya ukhrawi, kecuali diharapkan dengannya wajah Allah, kecuali diharapkan dengannya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak-kehendaknya, kehendak yang sifatnya duniawi maupun kehendak yang sifatnya ukhrawi, dia harapkan ujung-ujungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali bersandar pada makhluk. Kalau seperti ini, maka sempurna tauhidnya, terjauh dari syirik akbar, terjauh dari syirik akbar. Kata beliau, maka siapa yang menyempurnakan tauhid, bi'an imtala qalbuhu minal iman wa tauhid wal ikhlas, dengan cara imtala qalbuhu, hatinya sudah penuh, tidak ada tempat lain lagi, penuh dengan keimanan, tauhid dan keikhlasan, wa sadaqatul amal, dan dibenarkan keyakinan tersebut dengan amalan-amalan, dengan cara dia melaksanakan perintah-perintah Allah, mentaatinya, munibah, saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Walam yakhruj dzalika bil israr' al ma'asi, dan dia tidak memasukkan, mengganggu keyakinan dalam hatinya ini berupa iman, tauhid dan ikhlas. Kalau keyakinan iman, tauhid dan ikhlas dalam hati ini disempurnakan dan dibenarkan dengan ucapan-ucapannya, disempurnakan dan dibenarkan dengan amal-amalannya, dia tidak campur leburkan, dia tidak ganggu keyakinan dan ucapan dan amalnya ini dengan terus-menerus maksiat, dengan israr terus-menerus maksiat. Fahadha alladhi yadkhul jannah bighairi hisab, maka inilah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya orang yang hatinya sudah penuh dengan keimanan, keikhlasan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keyakinan dalam hati ini dibenarkan dengan amalan-amalan, dalam bentuk awalnya apa? Menjadi syirik akbar, syirik asghar, bidah dan maksiat dan macam bentuknya, bahkan perkara-perkara makruhat dijauhi, bisa sempurna semuanya, maka dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab. Sepanjang dia tidak masukkan di dalamnya, dia tidak ganggu hal tersebut dengan terus-menerus maksiat. Israr, continuous maksiat. Artinya, kalaupun dia berbuat maksiat tidak terus-menerus, maka tidak berbahaya. Yang berbahaya, yang bisa mengganggu apa dalam hatinya ini tadi, yang berupa tauhid tadi ini, kalau dibenarkan dengan amalnya, yang bisa mengganggu ini adalah kalau dia terus-menerus maksiat. Kalau orang berbuat maksiat, dia tidak israr, maka ini tidak mengganggu. Paham ini? Karena namanya maksiat tidak mungkin dihindari seorang hamba.
kullu bani Adam khata'. Setiap orang pasti berdosa. Ya bani Adam kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat qudsi. Wahai Adam, setiap dari kalian berdosa siang dan malam. Yang namanya dosa tidak akan mungkin tidak kenal. Pasti akan didapati. Tapi Allah dengan maha rahmatnya diberikan kesempatan untuk mentahqiq tauhid dengan cara walaupun dia terjun masuk menerjang ke maksiat dia tidak israr di dalamnya. Ya munibah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari perkara tersebut. Terjatuh lagi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh lagi, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau seperti ini caranya tidak israr dari maksiat, tidak tersenor dia, tidak akan berbahaya keimanannya, tidak berbahaya amal-amal tadi. Tetap dia mendapatkan keutamaan, dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah, lihat, ini dari sini kita lihat bagaimana sebenarnya tahqiq tauhid secara sempurna itu. Maka tahqiq tauhid kalimat singkatnya takwa. Takwa melaksanakan seluruh perintah dengan berbagai bentuknya. Itu besar-besar perintah adalah tauhid. Kalau menjauhi larangan dengan berbagai bentuknya, dan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan. Dan menyempurnakannya yang menjadi perkara-perkara makruhat, perkara-perkara makruhkan. Yang perkara makruh ini bisa mengantarkan dia untuk mengurangi nilai tauhidnya, nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah ketika itu tidak berbahaya lagi dosa-dosa besar. Ketika sudah sempurna, sudah mantap, dibenarkan dengan amalan, dosa besar yang dilaksanakan, kalau dia bertobat, insya tidak berpengaruh. Tidak ada lagi pengaruhnya dosa besar. Tidak akan membahayakan dia dosa besar. Tepatnya dia bertobat dari. Tepatnya dia bertobat dari. Nah, lihat ya, ini saya dosa-dosa besar seperti ini. Apa itu dosa kecil? Hancur lebur. Tidak ada artinya dosa kecil. Dia dapat tauhid seperti negaranya. Nah, dosa besar saya, apapun dia berbuat, tepatnya dia bertobat kembali. Yang pun Allah Subhanahu wa taala tidak berbahaya. Dosa kecil akan hancur lebur di hadapan kekuatan tauhid, iman, tauhid. Dan keikhlasan yang dalam hatinya yang dibenarkan dengan ucapan-ucapan, dengan perbuatan-perbuatan dari berbagai sisi. Nah, kalau tahqiq tauhid adalah orang yang ucapannya sehari-hari tergambarkan dengan tauhid. Apa namanya? Dari ucapannya. Ketika dia berbicara, nampak bagaimana tauhidnya. Nah, ketika dia berjanji, nampak bagaimana tauhidnya. Ketika dia memberikan suatu tausiah, nampak bagaimana tauhidnya. Berbicara sehari-harinya, kalam-kalam duniawinya, nampak orang ini adalah orang bertauhid. Beda dengan orang-orang yang tidak bertauhid atau orang yang kurang tauhidnya, sembrono dalam berucap. Nampak dia, helm, punya hikmah dalam berucap, punya kelemah lembutan, punya berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Begitu pula ucapannya saja, apalagi perbuatannya lebih lagi. Jangan berhati-hati, menjaga betul perbuatannya. Nampak dari perbuatannya, jalannya, berpakaiannya, gerakan tangannya, kemudian tempat-tempatnya yang didatangi, nampak dari seluruh perbuatannya bahwasanya dia betul-betul orang mustahil tauhid. Nah, pada saat itu didapatkan keistimewaan yang luar biasa ini, masuk surga tanpa hisab bahkan tanpa azab. Nah, bagaimana jika orang lain yang meminta kepada kita untuk meruqyah diri kita? Bagaimana jika orang lain yang meminta kepada kita untuk meruqyah diri kita? Oh, berarti bukan diri kita. Nah, pemahamannya ya, apa? Artinya kita mintakan sama orang, ya kan? Bukan kita yang meruqyah, ada orang lain, cuma kita yang minta, gitu ya? Kita yang mintakan. Nah, yang jelas yang pertama kali masuk, kalau orang yang diruqyah itu tahu, yang mau diruqyah tahu dan dia setujui, maka dia yang pertama kali keluar dari jaminan ini. Walaupun bukan dia minta secara langsung, cuma dia setujui atau dia tahu bahwasanya dia dimintakan terus dia tidak melarang misalnya. Adapun yang memintakan walaupun bukan dia yang meruqyah, ini Allah alam mungkin bisa masuk dalamnya. Mungkin bisa masuk, Allah alam. Cuman konteksnya istirqa, minta diruqyah.
Minta ruqyah apakah dirinya atau untuk orang lain? Allah alam. Walaupun saya tidak bisa memastikan, cuman hati-hatinya dihindari tetap. Karena kalimatnya minta. Dia minta itu apakah untuk dia atau untuk orang lain? Allah alam. Karena dia juga merupakan wasilah, ya kan? Asalnya kan meminta. Sekarang terserah siapapun pihak yang meminta. Sekarang kejadian ini adalah kejadian minta meruqyah, minta diruqyah, ya kan? Terserah siapapun yang minta. Dia tahu atau tidak tahu, ya, ini perbuatan minta diruqyah, perkara makruh. Maka minimal diambil ikut bagian yang tidak menjadikan memintakan, ya kan? Seperti itu. Apakah wajib melaksanakan salat berjamaah di masjid walaupun tidak mendengar adzan? Iya. Kalau mikrofonnya rusak, kantung ruangnya masjid tidak kedengaran, ya wajib saja. Apa hukumnya mengotopsi jenazah dengan tujuan penelitian? Jenazah yang muslim haram ittifaq ulama, sepakatan kaum muslimin. Adapun jenazah orang kafir, saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz, asalnya itu tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Karena orang mati, orang kafir yang sudah meninggal dilarang untuk dicircah. Apalagi mau dibedah seperti itu, ya kan? Karena dia telah mendapatkan siksaannya. Cuman kata beliau, kalau tidak ada yang lain dan yang dibutuhkan, tidak ada yang lain kecuali itu, maka baru dari itu darurat. Cuman jangan memperbanyak, satu aja sudah cukup. Nah, walaupun orang kafir seperti itu. Habis sholat fardu di dalam musola yang jadi kumandangkan azan, tidak masalah. Terutama kalau masjidnya tidak ada di situ, tidak masalah insyaallah. Dan sholat fardu itu dikumandangkan azan, harus dikumandangkan azan padanya, sholat fardu. Apakah itu di perjalanan, di pinggir jalan misalnya, bukan masjid, rumah-rumah, harus azan. Apakah bekam termasuk ya? Ini beda. Bagaimana menjaga hafalan agar tercipta? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya hafalan. Yang pertama jelas dia butuh merojah, mengulang-ulangi. Nah, kata para ulama, la ilma illa bil hifdhi, wa la hifdha illa bil itqan, wa la itqana illa bil merojah. Tidak ada ilmu kalau tidak dihafal. Maka orang sekedar lupa-lupa ingat bukan ilmu itu, harus terhafal. Dan tidak ada hafalan kecuali dengan itqan, artinya muskim, seperti dia baca surah Al-Fatihah. Itu muskim. Dan tidak ada itqan kecuali dengan merojah. Maka butuh merojah, mengulang-ulangi terus. Jangan kan ilmu yang seperti ini, mau ujian saja harus merojah, ya kan? Ujian ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Nah, terus lagi Al-Quran. Seperti kata Rasulullah, tali onta yang kalau dipegang erat-erat akan lepas dia. Dan ini dirasakan setiap orang menghafal Al-Quran. Betapa cepat, lebih cepat hilang Al-Quran daripada hadis. Kalau terhafal. Satu hari mungkin dari merojah Al-Quran sudah kabur lagi. Nah, maka yang pertama dia banyak-banyak merojah. Kemudian yang kedua, ini tentunya yang saya ucapkan ini setelah berdoa, setelah tawakal, itu kan secara umum harus berdoa, bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu merojah. Nah, kalau yang kedua, dia menjauhi perkara-perkara maksiat. Dengan berbagai macam bentuknya. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa asyadani ila tarkil ma'asi. Qala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta yasi. Saya mengeluh kepada guruku Waki' Ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Maka dia pun memberikan petunjuk kepadaku agar saya menjauhi maksiat. Dan dia mengatakan semuanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimkumullah." Bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Artinya kalau kalian tidak bertakwa, Allah tidak akan mengajari kalian. Mengurangi ilmu tersebut dan malah bisa menghilangkan ilmu tersebut. Maka dijauhi maksiat dan terutama melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan. Maka disunahkan atau diwajibkan bagi seorang muslim untuk menundukkan pandangannya. Para ulama terkenal adalah orang yang paling menundukkan pandangannya walaupun bukan pada perkara-perkara yang diharamkan, perkara makruh, perkara yang malaikat, mereka tundukkan pandangannya. Karena siapa yang banyak pandangannya, membebaskan pandangannya walaupun bukan pada perkara-perkara yang haram, maka akan kurang hikmahnya. Dia akan sulit tergambar, tidak akan sulit untuk memiliki hikmah dan basirah ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi ini, dia sulit mengungkap rahasia-rahasia atau hikmah di balik kejadian tersebut. Itu hanya diperoleh bagi orang yang tidak terlalu banyak yang masuk ke otaknya lewat pandangan.
banyak menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan, dimakruhkan atau yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, dia menjauhi sebab-sebab yang bisa mengurangi hafalannya, apakah dalam bentuk amalan ataukah dalam bentuk makanan. Nah, ini juga ada perbuatan yang atau makan-makan yang bisa mengurangi hafalannya. Katanya ikan, katanya saya tahu atau tidak. Walaupun sifatnya sebenarnya relatif. Apa sifatnya nisbi, tergantung. Makan kecut, apel, mangga kecut. Ini sebagian ulama tidak mau menghindari. Bahkan sebutkan kalau salah Waqi' bin Jarrah atau Syafi'i tidak pernah makan buah-buahan seumur hidup untuk menjaga hafalannya. Cuma terkadang sifatnya relatif, tergantung orang. Bagaimana terkait hadis tentang doa masuk pasar? Allah alam. Belum sempat diperiksa. Apakah orang yang membuka peluang bagi orang untuk minta diobati dengan ruqyah, misalnya membuka klinik, dan alasan itu tidak haram, tapi hanya meninggalkan keutamaan? Apakah ini bukan bergampang-gampang dalam agama? Iya jelas bergampang-gampang sekali ini. Dan ini tidak menunjukkan tidak memiliki nasihat terhadap umat. Yang merupakan ciri terbesar seorang boleh diambil ilmunya, harus memiliki nasihat. Membuka praktek-praktek ruqyah seperti ini, ada bagian pemasarannya. Nah, ini ada perkara yang membuka pintu-pintu soal, minta, ruqyah. Dan soal secara umum adalah perkara yang diharamkan tanpa ada ayat. Syekh Mukbil rahimahullah telah mengarah kita terus dalam masalah. Sudah terjemahkan sekarang terjemahannya minta-minta. Dalam taksik dalamnya banyak hadis tentang haramnya minta, bukan makruh. Haram meminta tanpa ada ayat. Dan ruqyah, asalnya dia bisa meruqyah sendiri, tidak butuh orang. Ketika dia minta sudah terlarang. Nah, maka di sini ketika dia buka pintu-pintu tersebut, bukan menunjukkan dia tidak punya nasihat kepada umat dan tidak menginginkan kebaikan. Ya mungkin kamu meninggalkan keutamaan. Kalau diri kamu sendiri meninggalkan keutamaan, tidak masalah, tapi jangan lewat orang lain. Meninggalkan, membuat orang lain juga kehilangan keutamaan. Masuk ke tempat hisab. Nah, seperti itu. Sedikit banyak dia telah menanggung kerugian yang didapatkan oleh orang-orang yang datang kepadanya dengan sebab hal tersebut. Tasawuf tidak menunjukkan tahqiq tauhid seperti ini dan tidak menunjukkan orang terlalu bergampang dengan ucapan seperti ini lagi, menunjukkan tidak ilmu tauhid yang asal. Maksud saya tidak ada istimam dan tidak ada ta'thir pengaruh tauhid dalam dirinya. Sekedar meninggalkan keutamaan bukan haram. Subhanallah, ucapan seperti ini. Yang penting kan bukan haram. Sekedar meninggalkan keutamaan. Ini ucapan sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang jangan orang yang dianggap alim, pengajar. Orang yang ilmu pun tidak pantas mengucapkan seperti ini. Apakah ada sunnahnya berciuman pipi ketika bertemu? Kalau sunnah secara umum Allah alam saya tidak ketahui. Cuman ada kalau di para masyayikh yang murid-muridnya atau sama masyayikh ketemu di pipi saling bukan cium pipi Allah alam, mempertemukan pipi dengan pipi seperti itu. Sunnahnya saya tidak katakan sunnah secara umum, cuman begitu yang kita lihat juga dari para asatid, yang mungkin dilihat dari para masyayikh. Bolehkah menyumbang untuk korban bom di Palu yang dalamnya adalah orang Nasrani? Ya ini untuk orang-orang Muslimnya. Insyaallah. Hukum klinik ruqyah minimal makruh dibuka seperti itu. Minimal makruh. Bagaimana hukumnya? Minta ruqyah. Dan bisa mengantar pada perkara-perkara yang diharamkan malah. Karena orang kalau keseringan, ya, sudah tahu kan sudah datang Allah itu, asal lari ke sana. Agar sudah berhasil. Bukan malah menyempurnakan tauhid, malah bisa menghancurkan tauhidnya. Tahqiq tauhid itu, tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabbnya berbuat tawakal, dan ada gitu itu. Kalau sudah sembuh. Dan kalau pada kambuh kembali ke sini lagi ya. Ini kartu namanya. Nah, ini mengajar orang untuk meninggalkan tawakal kepada Allah. Padahal sepantasnya kalian memiliki tawakal, memiliki nasihat, anggaplah dia membuka seperti itu.
Ketika dia sakit, setelah dia wajah sembuh, dia berikan cara-cara lain kali kalau begini, obat sendiri mau begini caranya. Tapi tidak kembali lagi. Nah, kita tidak berpesan keburuk, mendoakan supaya kamu kembali, tidak. Tidak berpesan keburuk, cuman ada arah menghilangkan tawakal seorang muslim dan bersandar pada diri mereka. Apakah jika ada orang yang kerasukan? Bagaimana jika ada orang yang kerasukan, apa hukum meruqyahnya dan apa sebabnya? Bedakan dengan minta dengan meruqyah. Kalau meruqyah tanpa diminta, hukumnya adalah perkara yang disunnahkan. Kalaupun diminta juga, disunnahkan dia menjawab. Yang bermasalah ini orang yang minta. Adapun dia yang diminta, disunnahkan bagi dia untuk menjawabnya, membantunya. Diminta maupun tidak diminta. Nah, beliau ditanya tentang Rasulullah bertanya tentang ruqyah, maka kata Rasulullah, "Ma sata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al." Siapa antara kalian yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, dia berikan manfaat. Nah, maka ruqyah adalah perkara yang disyariatkan, membantu sama kaum muslimin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia akan berpasangan dengan yang semisal dengannya, seperti pezina dengan pezina, musyrik dengan musyrik. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang berpasangan dengan istri yang saleh? Jelas seperti syirikan. Itu ayat umum. Jadi persyirikan dengan nas-nas yang lain. Jangan memahami satu ayat saja. Ada yang lain, orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Lagi pula berpasangan seperti ini tidak mesti suami istri. Nah, seperti ini penzina dengan penzina, tidak mesti suami istri penzina. Musyrik dengan musyrik. Baik. Mohon penjelasan beda minta dibekam dan minta diruqyah. Ya, bekam beda ya. Itu saya ucapkan tadi. Bekam beda dengan ruqyah. Tidak ada hubungannya. Bekam itu apa rasanya? Kenapa ruqyah dilarang sedangkan bekam dibolehkan? Ruqyah itu semua orang bisa meruqyah dirinya. Paham ya? Doa, Rabbana adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Allah atau Allahumma inni a'udzu bi'izzatika wa qadratika min syarri ma ajidu wa hadir. Ini doa-doa ruqyah untuk meruqyah diri sendiri. Asalnya bisa dari ruqyah diri sendiri, bagaimanapun keadaannya. Bukan syarat meruqyah dia harus ustaz. Atau dia harus ini dan itu. Jelas dia adalah orang yang muslim, bagus akidahnya, maka dia bisa meruqyah diri sendiri. Kalau dia minta kepada orang lain, ini menunjukkan apa? Kurang tawakal kan? Bisa sendiri sebenarnya, tapi dia minta kepada orang lain, maka dilarang karena mencederai tawakal. Adapun bekam, semua orang bisa bekam diri sendiri, kecuali kalau dia ahli. Bekam memang itu orang-orang ahli yang bisa, makanya minta tidak apa-apa sama orang yang ahli. Tidak bisa meruqyah, tidak bisa bekam sendiri, nanti darah asli yang keluar. Apa adab dalam bermajlis? Banyak, memperluas majelis. Nah, ketika teman yang berdiri dan ditahu dia masih ingin kembali, jangan dia ambil tempatnya. Nah, kemudian mengisi tempat yang kosong, mengambil tempat yang terdepan. Minta izin ketika ingin keluar dan lain-lainnya. Jangan makan minum dalam majelis. Berbicara dalam majelis, memperhatikan apa yang didengar. Instruksinya dari adab bermajelis. Apa perbedaan antara takwa, tauhid dan ikhlas dan hubungannya masing-masing? Ini secara umum hampir sama seluruhnya. Kalau disebutkan takwa maka masuk tauhid, ikhlas. Disebutkan tauhid maka masuk dalam takwa dan ikhlas. Demikian pula sebaliknya. Cuma di sini disebutkan keadaan digandengkan untuk mimbabi ta'kid, memperkuat saja. Takwa itu tauhid dan ikhlas. Gitu. Sama sebenarnya, cuma disebutkan bagian bertiga-tiga ini untuk lebih ta'kid, memperkuat. Bahwasanya betul-betul harus ikhlas. Takwa, tauhid betul-betul harus. Jadi tentang perbedaannya Allah alam, tidak ada perbedaan yang mendasar seperti tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Zikir pagi dan sore, ba'da asar atau ba'da maghrib. Ba'da asar. Nah, kalau setelah asar dia ada udzur, tiba-tiba ada keperluan, biasanya dia setelah asar, tiba-tiba ada keperluan atau dia ada gangguan atau dia lupa, kemudian baru ingat setelah maghrib, maka tidak apa-apa dia baca setelah maghrib. Insyaallah. Fatwanya Syekh Saleh Abdul Aziz Ar-Raji. Syekh Abdul Aziz Ar-Raji. Beliau kata yang bacanya zikir pada sebagian waktu yang lain, seperti 1 jam sesudahnya selama masih dalam waktu zikir. Ini tidak apa-apa bisa. Banyak masih ada waktu. Dan segera itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.